Halo sahabat otomotif, jumpa lagi dengan gua Rudi. Kali ini gua mau ngebahas sedikit mengenai Mitsubishi Xpander Cross. Nah, Mitsubishi Xpander Cross itu pertama kali launching di tahun 2019, di mana dia sudah mengalami 3 kali perubahan dari awal pertama launching. Mitsubishi Xpander Cross dia merupakan, baby Pajero atau crossover di kelasnya MPV-nya Xpander, karena dia dibuat dari sebelumnya Mitsubishi Xpander Ultimate. Untuk perbedaannya sendiri dari Xpander Cross dengan Xpander Ultimate itu terletak di bagian desain-desain seperti grillnya sama over fender yang ada di atas. Untuk Xpander sendiri dia didesain untuk daerah perkotaan atau lebih sporty, sedangkan Xpander Cross dia didesain buat crossover atau buat semi-semi off-road. Nah, bisa kita lihat di mobil Mitsubishi Xpander Cross sendiri, di bagian grill dia nggak jauh beda seperti mobil Pajero, desainnya lebih crossover. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan, lampu utama udah LED dengan desain yang T-shape. Jadi untuk lampunya sendiri dia jauh lebih terang. Terus juga untuk, di bagian sennya, di sini dia sudah dilengkapi dengan, lampu DRL, dengan lampu sudah LED juga. Di bagian bawahnya, untuk fog lamp-nya dia modelnya udah terbaru, dia terlihat lebih kotak untuk bagian fog lamp-nya, dengan warnanya juga sudah LED untuk lampunya sendiri. Di bagian bawah sini bisa kita lihat, Xpander Cross dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360. Nah, di bagian bumper bawah, dia desainnya udah baru. Dia warnanya warna silver dengan desain terbaru untuk bagian bumper di bagian bawah. Nah, untuk desainnya ini dia menggunakan dynamic seal, cuman dia nggak terlalu lancip kayak Xpander. Dia lebih keker dibandingkan Mitsubishi Xpander yang pada umumnya. Di bagian samping Mitsubishi Xpander Cross lebih terlihat crossover-nya. Pertama kita lihat di bagian over fender. Nah, over fender ini menandakan ciri khas mobil crossover. Dia juga untuk desain paletnya udah yang terbaru dengan warna two tone. Untuk profil bannya di 205/55 ring 17. Untuk bannya dia menggunakan kalau nggak oh, Ecopia atau Dunlop salah satunya. Nah, untuk, ciri khas crossover lagi dia terletak di bagian grill yang ada di atas. Untuk grillnya ini kalau kita, yang suka petualang, ini lebih nyaman karena buat naruh-naruh barangnya udah ada tempatnya. Tinggal dibelikan aja untuk box-nya yang bagian atas. Terus lagi dia ada perubahan warna ini di sininya nih, di spionnya dia warnanya ada 2 warna nih, perpaduan warna putih sesuai bodi dan juga warna hitam. Terus dia juga sudah dilengkapi dengan kamera 360 di bagian spionnya. Nah, ini sih pemasangannya sudah lebih bagus. Jadi kalau misalkan spion dilipat, dia nggak ikut, masih berfungsi untuk kamera 360-nya. Terus juga di sini ada tambahan list warna chrome, sehingga menambah kesannya lebih stylish lagi, hingga sampai bagian ujung belakang. Terus lagi di sini ada tambahan, smart entry untuk pembukaan pintunya, jadi lebih nyaman, tinggal pencet tombolnya aja. Terus warna handle-nya sesuai dengan warna bodi, warna putih. Nah, di bawah ya ada tambahan side molding, itu ngelindungi pintu dari benturan, jadi lebih aman, lebih safety. Ya ciri khas crossover lah. Nah, untuk kaca filmnya sendiri dia menggunakan kaca film Solar Guard Black Phantom yang tipe premiumnya di Solar Guard. Untuk kecerahannya sendiri, dia kecerahannya di 60 di bagian kanan, kiri, hingga belakang. Untuk bagian depannya dia di 20%. Di bagian belakang Mitsubishi Xpander Cross, pertama kita lihat di bagian antenanya. Dia sudah menggunakan antena Siri View atau Sakwin antena. Jadi udah nggak ada yang nonjol-nonjol lagi ke atas. Jadi desainnya lebih sporty atau lebih keren lah. Ditambah lagi dia ada tambahan apa rear spoiler. Cuman ini sudah bawaannya. Kalau mau ditambah lagi itu dia aksesoris tambahan. Terus dia dilengkapi juga lampu reflektor. Jadi biar kalau ada cahaya dari belakang tuh kelihatan ada mobil Mitsubishi Xpander. Terus di bagian kacanya dia sudah dilengkapi dengan rear defogger. Jadi untuk membantu menghilangkan embun apabila ada embun di bagian belakang kacanya. Terus untuk desain lampunya, dia nggak jauh beda dengan Xpander sebelumnya atau Xpander Ultimate.
Dia desainnya sama, modelnya T-shape, sama dengan lampu yang ada di depan. Untuk lampunya sendiri dia udah LED semuanya ini. Lampu mundurnya LED, lampu sennya LED, sama lampu malam juga LED. Terus di sini dilengkapi logo 3 berlian atau logo Mitsubishi. Nah, ini ada emblem Xpander Cross. Nah, di bagian bawah dia ada sensor buat parkirnya, ada 2 titik. Untuk desainnya, nah ini ada tambahan lagi nih, kesan crossover-nya dapet nih, jadi muter dia. Dari depan hingga belakang ada, nuansa-nuansa over fendernya jadi nyambung. Terus ini ada lampu reflektor juga di bagian bawah, serta bumper bagian bawah udah disenter baru juga. Ini warnanya yang bawah ini warna silver juga. Nah, di sini dilengkapi dengan kamera mundur. Nah, untuk membuka bagasinya dia tuh modelnya udah kayak keyless, cuman dia masih manual. Nah, ini di bagian, belakang kalau kita buka bagasinya. Nah, ini untuk Xpander Cross itu dia bisa rata lantai kalau kita lipat untuk, joknya. Untuk penyimpanan toolkit-nya dia ada di sebelah sini, jadi lebih nyaman, lebih rapi, nggak perlu makan tempat. Terus juga di sini ada tempat penyimpanan juga, kompartemen-kompartemen. Nah, yang lumayan, lengkap. Untuk ban serepnya sendiri dia ada di sebelah sini. Untuk bagasinya sendiri sih ini lumayan lega ya. Jadi kalau kita mau mudik atau kita yang suka petualang sih, lebih nyaman pakai Xpander Cross. Jadi buat naruh-naruh barang bisa muat banyak. Nah, sekarang ini gua udah di dalam interior Mitsubishi Xpander Cross tahun 2025. Nah, ini ciri khas Mitsubishi Xpander Cross itu dibilang crossover. Pertama, setirnya ini setir Pajero, jadi bisa dibilang dia baby Pajero sih. Dia juga dilengkapi dengan Active Yaw Control, jadi kalau kita mau, apa namanya, kita mau manuver, ini jauh lebih aman untuk Xpander Cross sendiri. Nah, di bagian setir Mitsubishi Xpander Cross itu sendiri dia sudah dilengkapi dengan cruise control, cuman dia masih yang biasa, belum adaptif. Jadi kalau cruise control biasa itu dia belum bisa mengikuti kendaraan yang ada di depan. Jadi kita harus standby untuk pegang kendali dan juga ngerem. Terus di sini ada pengaturan buat di head unitnya, sama juga di MID-nya. Sebelah kanan sudah dilengkapi voice command, ini untuk ngatur, radio. Kanan kirinya di bagian, sebelah kanan ini dia sudah dilengkapi tombol engine start stop engine buat nyalain mobilnya. Serta sebelah kanannya ada buat pengaturan, spionnya, terus ada active stability control, di bagian bawah sini ada buat ngebuka bagasi, nah di bawahnya lagi ada buat ngebuka, tangki bensin. Dan di bagian pintunya, di bagian atas ini dia masih menggunakan hard plastik dengan nuansa-nuansa kulit jeruk. Terus dua handle pintunya dia modelnya udah chrome, untuk ada pengunciannya juga. Terus di sini ada list warna chrome juga, warna silver listnya. Terus di sini ada nuansa soft touch-nya jadi lebih empuk. Nah, untuk jahitannya sih asli sih. Jadi dia bukan tempelan doang. Jadi sebelum ditempel dia dijahit dulu sih untuk jahitannya. Nah, di sini juga ada nuansa karbonnya di bagian pengaturan power window-nya. Nah, di bagian driver dia udah otomatis untuk power window-nya. Untuk lainnya dia masih manual. Di sini ada penguncian buat, kaca dan juga pintunya. Nah, di bagian bawah dia sudah disediain door pocket. Ini ada 3 tempat penyimpanan airnya, serta sudah dilengkapi dengan speaker di sebelah kanan kiri, serta ada juga Twitter di belah atas dan juga di belakang juga ada speakernya. Nah, di bagian, dashboard-nya ini dia masih hard plastik, masih keras-keras sih, kalau ditekan ini nggak empuk sih. Untuk bagian atasnya, di bagian sininya udah soft touch, sudah empuk, ada jahitannya juga, jahitan asli. Terus di sini juga ada nuansa kerennya sih di sini, jadi lebih minimalis, ada lebih stylish. Terus ada list chrome-nya juga. Di sini ada tempat penyimpanan buat, passenger bagian depan. Nah, untuk head unit-nya sendiri dia udah model terbaru dengan ukuran yang lebih gede yaitu 9 inch, sudah support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Sudah dilengkapi kamera 360 juga. Untuk di sini ada kisi-kisi AC-nya, pintu nutup lampu hazard. Nah, untuk AC-nya sendiri dia udah digital.
pengaturan AC-nya. Nah, di sini ada soket, eee, Type C atau USB buat pengecasan. Nah, di sini juga ada 2 yang masih ada sambungannya. Dia sudah dilengkapi dengan wireless charger. Di sini juga ada tempat penyimpanan juga. Nah, di bagian handle-nya, ini dia ada perpaduan warna silver, sama di sini ada, kulitnya juga. Jadi nggak licin sih kalau kita pakai. Terus di sini sudah dilengkapi dengan overdrive untuk kita menambah kecepatan, atau ditanyakan itu bisa nambah tenaga juga sih. Terus untuk remnya juga dia udah elektrik, dilengkapi dengan auto hold. Nah, di sini dia ada tempat penyimpanan buat minum juga. Di sini sudah dilengkapi dengan armrest dan juga konsol box-nya yang lumayan luas nih, muat sekitar 4 botol minum kecil sih. Nah, untuk joknya sendiri dia udah jok kulit, perpaduan warna blue navy sama warna hitam. Di sini juga ada jahitan-jahitannya juga. Nah, untuk pengaturan, kursinya, pengaturan reclining-nya masih manual. Terus dia juga ada buat adjust joknya jadi bisa naik turun di bagian pantat kita. Jadi lebih aman, lebih nyaman. Di sini juga sudah, sliding, jadi bisa maju mundur. Nah, untuk kacanya dia udah ada auto dimming, jadi buat kebantu biar nggak silau kalau malam hari. Di sini sudah dilengkapi dengan lampu pembaca, tapi dia masih, halogen kayaknya, belum LED. Terus, nah di sini belum ada lampunya sama kacanya belum ada di bagian driver. Nah, di sini sudah ada kalau passengernya. Nah, di sini nggak ada gripnya ya, grip yang nggak ada, terus strukturnya ada. Nah, ini tuh, kisi-kisi AC buat bagian belakang. Nah, setelah gua masuk ke baris kedua, ini lumayan nyaman sih, Mitsubishi Xpander Cross lumayan lega dengan tinggi gua 165. Ini jaraknya jauh banget sih, ini bisa sampai 10 jari. Jadi kalau kondisi jalan jelek pun kepala kita nggak bakal mentok kalau misalkan jalannya jelek. Terus juga ini buat kaki kita masih masih jauh jaraknya, jadi nyaman, Mas. Terus kalau dimasukin mentok pun juga masih ada jarak space lebih, 4 jari lah. Jadi masih nyaman. Terus juga di sini ada tempat penyimpan yang kecilnya, ada yang gedenya ada di bagian atas. Nah, kanan kiri sama. Nah, ini di sini sudah dilengkapi dengan USB sama USB-C buat pengecasannya. Nah, untuk pintunya ini kurang lebih sama sih, sama di bagian depan, cuman bedanya dia masih manual. Terus untuk AC-nya dia masih model puter, dia sudah double blower. Dia juga ada hand grip-nya nih buat pegangan tangan. Nah, untuk baris kedua ini apabila kita cuma berdua, di sini ada armrest nih buat kita sandaran gitu. Jadi lebih nyaman. Cuman kalau buat bertiga dia bisa kita naikin jadi muat 3 orang. Nah, ini ada seat belt 3 titiknya juga. Kalau misalkan di sini ada 3 orang yang naik. Nah, di bagian belakang coba kita langsung lihat. Nah, untuk membukanya dari bagian sini, dia cuman cukup sekali aja tekan, oke, kita naikin. Nah, ini kursinya kita naikin dulu. Coba untuk naiknya sih, eh, enak sih naiknya. Ini coba kita naikin, oke. Nah, ini kalau posisi kayak gini sih kurang nyaman, cuman ini masih bisa diturunin. Ih, nah, jadi lebih nyaman, lebih lega. Nah, untuk tinggi gua 165 juga dia masih ada space 5 jari. Ya masih nyaman sih, tinggi 165 meter. Di sini ada hand grip. Nah, di bagian belakang juga ada lampu buat baca. Terus di sini ada kompartemen buat taruh botol juga di belah kanan kiri. Ini busa buat naruh handphone. Nah, di sini juga ada buat pengecasan, cuman masih modelnya harus ada soket tambahan lagi. Terus di sini juga ada buat exhaust-nya. Ya di bagian belakang nggak terlalu banyak sih perubahannya, masih sama seperti model sebelumnya. Nah, itu tadi sekilas review mengenai Mitsubishi Xpander Cross. Dengan kondisi mobilnya seperti ini untuk fiturnya, eksterior dan interiornya itu lebih bagus sih, lebih keren dibandingkan model sebelumnya. Nah, menurut gua sih untuk harga di 358 jutaan belum dipotong diskon, ini worth it sih buat kita miliki untuk Mitsubishi Xpander Cross.
Nah, dia juga ada beberapa pilihan warnanya. Oke, untuk sahabat otomotif yang lagi nyari kendaraan di budget 300 sampai 350 jutaan, menurut gua Mitsubishi Xpander Cross worth it sih. Dengan beberapa fitur yang ada, dengan desain yang udah gagah atau maco, dah terbukti juga di lapangan banyak banyak yang tertarik untuk Mitsubishi Xpander Cross. Nah, kalau misalkan sahabat otomotif tertarik untuk memiliki kendaraan Mitsubishi Xpander Cross, bisa langsung cek di deskripsi yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih bagi sahabat otomotif yang udah ngikutin video gua dari awal sampai akhir. Nah, gua bakal, bikin video-video lagi selanjutnya di mobil-mobil Mitsubishi yang lain. Ya, semoga aja info yang gua kasih ke teman-teman bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa ikutin gua terus di video-video gua selanjutnya. Yeah.